Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Pedi Rahayu dan teman-teman semua. Video kali ini adalah hasil diskusi kelompok 9 dengan materi unsur kemanusiaan, kegelisahan, dan harapan dengan memadukan wujud kebudayaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Siti Nur Arina Manasikana dengan NIM 21201244038. Kemudian ada Irfan Muzaki Ramadan dengan NIM 21201244058. Ada Triput Pista Handayani dengan NIM 21201244069. Rini Puspitasari dengan NIM 21201244072. Huzaifa Viva Mega dengan NIM 21201244073. Dan yang terakhir ada Ari Puspalestari dengan NIM 21201244076. Untuk yang pertama, kegelisahan. Gelisah adalah rasa tidak tentram di hati atau merasa selalu khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas, dan sebagainya. Bentuk kegelisahan seperti keterasingan, kesepian, dan ketidakpastian. Penyebab keterasingan. Yang pertama, perbuatan yang tidak diterima masyarakat. Misalkan suka mencuri. Yang kedua, cacat fisik. Misalkan seseorang yang memiliki keterbatasan pada fisiknya dan mengakibatkan body shaming. Yang ketiga, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang rendah. Karena pada dasarnya di setiap masyarakat itu mempunyai strata sosial masing-masing. Kemudian penyebab kesepian. Dia frustasi, takut kehilangan hak yang sama. Kemudian penyebab ketidakpastian. Yang pertama, obsesi. Kedua, fobi. Ketiga, kompulsi. Keempat, histeri. Kelima, delusi. Keenam, halusinasi dan keadaan emosi. Macam-macam kegelisahan yaitu objektif, neuromatik, dan moral. Sedangkan penyebab kegelisahan yaitu takut kehilangan hak-haknya dan memperoleh ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mengurangi kegelisahan, baik dari dirinya maupun diri orang lain. Harapan berasal dari kata harap, artinya keinginan. Supaya sesuatu itu terjadi, ada 5 macam harapan manusia. 1. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. 2. Harapan untuk memperoleh keamanan. 3. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Selain itu, ada lagi yaitu harapan untuk memperoleh status atau untuk diterima dan diakui di lingkungan, serta harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita. Setiap orang mempunyai harapan sendiri, dan itu harus kita akui dan kita hargai. Harapan yang baik ialah harapan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dimiliki setiap orang, dan tidak melanggar unsur-unsur kemanusiaan yang ada pada dirinya dan diri orang lain. Cara mencapai harapan ialah dengan berusaha, berkeyakinan bahwa harapannya bisa tercapai, dan diusahakan untuk mencapainya dengan memperhatikan unsur kemanusiaan sehingga tidak merugikan orang lain. Jika setelah dilakukan berbagai usaha, harapan tidak juga bisa tercapai, maka harus bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM. Contoh kegelisahan. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan harapan untuk mengurangi kenaikan kasus COVID. Namun, tak dipungkiri, kebijakan tersebut berdampak langsung kepada masyarakat. Semakin lama dianggap semakin merugikan, khususnya para pedagang. Penerapan PPKM menjadikan banyak para pedagang yang mengalami penurunan omset. Banyak cara yang dilakukan para pedagang, salah satunya yang terdapat pada gambar tersebut.
Banyak cara yang sudah dilakukan pedagang kecil, misalnya penurunan harga dari biasanya, memasukkan penjualannya melalui media sosial, bahkan hingga ada yang memberi gratis. Semua usaha mereka didasari sebagai bentuk bertahan hidup, karena banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM. Ide, kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah terkait PPKM yang menimbulkan berbagai penyimpangan dan harapan masyarakat untuk kebijakan PPKM. Aktivitas, penerapan kebijakan PPKM, pemberian bansos, artefak, dana bansos, beras, dan bahan bansos. Dengan adanya penerapan kebijakan PPKM oleh pemerintah, sebagai masyarakat kita tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa menaati dan berdoa agar cepat kembali pulih. Namun, kita sebagai masyarakat memiliki harapan yang terus kami suarakan kepada pemerintah, seperti 1. Pemerintah bisa memberikan keputusan yang baik dan tepat bagi seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat kecil. 2. Pemerintah bertindak dengan maksimal dan penuh amanah. Lalu yang ketiga, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dan tidak ada lagi individu atau golongan yang memanfaatkan situasi pada saat ini. Selama penerapan PPKM berlangsung, terjadi banyak perubahan yang cukup signifikan terutama pada pedagang kecil. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi, yaitu dengan pemberian bantuan berupa bansos. Namun dalam praktik pemberian banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Ironinya ini dilakukan oleh pemerintah itu sendiri yang diberi amanah dalam menyalurkan bansos tersebut seperti 1. Pemotongan dana bansos yang tidak sesuai ketentuan, 2. Pendataan penerima bansos yang tidak kondusif, 3. Kualitas beras dan bahan bansos yang jelek. Itu semua terjadi dikarenakan dana bansos yang seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat ternyata dikorupsi oleh pemerintah negara hingga mencapai 210 miliar. Ini menyebabkan semakin tidak stabilnya perekonomian dan mengundang berbagai permasalahan baru bagi Indonesia.